upah DKI. Tentuan yang disampaikan Serangan atau balik ketentuan Apindo yang ada untuk Anies tidak yang sejalan dengan bikin apa yang ulah naikkan diputuskan UMP oleh Pak Gubernur. seenaknya. Dan mesti diketahui juga, Ditulis oleh Mas, Syardi. kita pada tanggal 15 Anies November sudah sebenarnya orang melakukan yang sidang Dewan rasional Pengupahan dan DKI agak Jakarta licik untuk kalau mendapat menurut upah minimum DKI kebanyakan Jakarta orang. tahun 2022. Dan Siapapun kami malah akan dia bersepakat rangkul asalkan sepaham dengan menguntungkan secara politik. FPI dukung dia, tidak masalah. Buruh dukung dia, pasti dia tidak akan melewatkan peluang ini. Makanya Anies mungkin menggunakan UMP ini sebagai isu untuk menaikkan citra politiknya. Pada awalnya Anies menerbitkan keputusan gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,85% atau Rp38.000. Waktu itu dia mengaku terpaksa karena waktu yang mepet. Jika tidak menerapkan sesuai aturan, dia akan dianggap pelanggar undang-undang. Selanjutnya, buruh demo Anies agar menaikkan UMP. Gayung bersambut. Anies melihat ini sebagai sebuah peluang besar untuk mencari simpati. Akhirnya, Anies melakukan sebuah manuver yang menguntungkan dirinya, sekaligus berbahaya karena bisa menjadi riak masalah besar. Anies merasa persentase kenaikan UMP Jakarta terlalu kecil. Lalu, Anies resmi merevisi kenaikan UMP Jakarta dari hanya Rp38.000 menjadi Rp225.667. Dan dari sini masalah mulai bermunculan. Banyak yang berpendapat tindakan seenaknya dari Anies ini akan menjadi alasan bagi buruh lain untuk mendesak hal yang sama. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pun tidak tinggal diam dan bakal gugat Anies untuk melawan keputusan gubernur yang mencakup Kepgub sebelumnya nomor 1359 tahun 2021 tentang UMP DKI yang menetapkan kenaikan sebesar 0,85%. Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP APindo, Nurjaman mengatakan, pihaknya masih memiliki sikap yang sama setelah mendengar rencana Anies merevisi nilai UMP beberapa waktu lalu. Tentunya kami akan menyikapi atas Pergub atau Kepgub tersebut. Kami akan berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk langkah hukum, kata Nurjaman. Menurut Nurjaman, seharusnya penetapan UMP sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jika tidak, maka Anies artinya telah melanggar aturan. Dia menyatakan akan ikut melanggar aturan seperti yang dilakukan Anies. Kami boleh nggak langgar Pergub? Kalau Pak Gubernur langgar PP, kami juga bisa langgar Pergub dong. Jangan ajarkan kami langgar regulasi, kata Nurjaman. Saran terbaik adalah gugat. Jelas-jelas Anies melanggar aturan dan membuat aturan sendiri dengan menggunakan keputusan gubernur sebagai tamengnya. Kemungkinan menang gugatan sangat terbuka lebar. Bisa jadi buruh sedang berusaha dirangkul oleh Anies dengan tujuan untuk branding dan citra politik. Isu ini termasuk lebar, isu ini termasuk besar. Ini adalah strategi untuk membentuk framing bahwa Anies pro-buruh. Sangat lumayan untuk menggalang dukungan dari salah satu kelompok besar untuk 2024 nanti. Memang dia melanggar aturan, tapi isu besarnya bukan di sana. Isu sebenarnya yang sedang dimainkan Anies adalah keberpihakan untuk memanfaatkan. Pada akhirnya Anies memanen hasil yang lumayan menggiurkan. Pasalnya, jika kenaikan UMP kembali diturunkan ke 0,85%, dia bisa dengan mudah ngeles dia sudah berusaha keras tapi kalah gugatan. Dia bisa dengan gampang menyebut dirinya tetap membela kepentingan buruh, tapi kalau persentase tetap 5%, maka nama Anies akan harum di kalangan para buruh, yang lagi-lagi sangat menggiurkan untuk 2024 nanti. Licik? Bisa jadi. Branding politik yang cukup licik. Pengusaha bakal pusing dengan aturan ini. Kalau tidak sanggup mengikuti aturan Anies, ujung-ujungnya bakal menutup penambahan biaya upah dengan menaikkan harga produk, atau bahkan melakukan pengurangan karyawan. Anies mah tidak peduli soal ini. Yang penting tujuannya menjadi pahlawan kesiangan tercapai. Sangat sulit dipercaya kalau ini bukan strategi politik demi meraih simpati kalangan buruh. Perusahaan pun bukannya tidak bisa melawan, bisa melalui surat penundaan penerapan UMP, ikut melanggar aturan atau bahkan menggugat. Anies yang tertawa lebar usai bikin masalah. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia sudah meminta agar Anies tetap mengikuti PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Tapi Anies disebut tidak akan mengubahnya kembali ke angka awal. Tidak ada kemungkinan direvisi lagi karena yang rugi adalah Anies sendiri. Dalam posisi saat ini Anies bisa lepas tangan. Pemerintah pusat dan pengadilan kena lemparan bola panas dari Anies. Sekarang kalian bayangkan kalau orang ini jadi presiden, mengerikan gak? Saya kira APindo bisa melawan balik. Jangan biarkan Anies seenaknya bikin aturan untuk menindih aturan sebelumnya demi nafsu politiknya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV.
kawasan akan dibangun itu Kasihan sepanjang warga 130 DKI, km Wagub dari minta Kamal warga Muara bikin sampai dengan Kali tanggul Blencong. mandiri cegah Nah, dari banjirop. sepanjang itu kita prioritas Ditulis yang oleh pertama yaitu Syardi. ada di 46 km dulu. Beberapa waktu Dari lalu 46 Jakarta Utara kilometer, sering di mengalami titik-titik banjir yang cukup kritis, seolah ya, rutin. Ini kita sebenarnya baru, pengaruh air pasang laut, lalu diperparah oleh penurunan tanah di DKI selama bertahun-tahun. Jika tidak dilakukan penanganan khusus, banjirop akan makin parah dan Jakarta Utara akan semakin tenggelam. Bahkan diprediksi Jakarta akan menjadi salah satu kota di dunia yang akan tenggelam puluhan tahun ke depan. Makanya dibuatlah sebuah proyek tanggul air laut raksasa untuk mengantisipasi ini. Pemprov DKI dan pemerintah pusat saat ini tengah berusaha mengebut pengerjaan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Proyek ini dianggap efektif untuk mengatasi banjirop di utara Jakarta. Akan tetapi target penyelesaian tampaknya masih sangat lama. Tanggul laut yang akan dibangun memiliki panjang 130 km dari Kali Kamal Muara hingga Kali Blencong. Tetapi saat ini yang sedang dikerjakan adalah sepanjang 46 km dan baru selesai 12,6 km. Jadi kapan sisanya 33,4 km akan selesai dikerjakan? Kalau dalam 4 tahun hanya bisa kerjakan 12,6 km, jadi hitung sendiri saja kapan akan selesai. Jangan harap akan selesai dalam setahun, ini mustahil. Jadi untuk sementara warga harus bersabar dan berdoa agar tidak terjadi banjirop selama tanggul laut masih dalam pengerjaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga yang tinggal di pesisir utara Jakarta membuat tanggul mandiri untuk sementara waktu. Dia menyebut warga bisa menggunakan tumpukan pasir dan batu yang diisi dalam karung. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah banjirop yang bisa datang sewaktu-waktu. Mohon dari masyarakat sementara ini juga membantu di lingkungan masing-masing untuk membuat tanggul-tanggul sementara, kata Riza. Lucu sekali kan? Ada-ada saja Pemprov DKI ini. Makin kesini makin ngelawak aja. Warga disuruh buat tanggul sendiri. Kenapa bukan Pemprov DKI yang bikin tanggulnya? Memangnya pasir dan batunya gratis? Ini sama saja ibarat banjir di lingkungan warga. Tapi warga untuk sementara disuruh mengorek selokan untuk mengantisipasi banjir. Ini masuk akal gak? Kalau warga disuruh melakukan apa yang seharusnya dilakukan Pemprov DKI, lantas Pemprov DKI ngapain aja? Kasihan sekali warga yang tinggal di sana. Sudahlah lelah kena banjir terus, malah diminta Pemprov kerja tambahan bikin tanggul sementara. Pemprov DKI R. Anies ini kalau tidak lempar tanggung jawab ke pusat, kadang bisa lempar kerjaan ke warga. Tidak ada duit? Kan ada duit nganggur sebesar 12,9 triliun rupiah. Dipakai dong buat tanggul sementara. Masa sih suruh warga yang bikin? Ada-ada saja. Selain itu, Wagub DKI mengatakan pembangunan tanggul laut secara menyeluruh membutuhkan anggaran besar dan waktu yang cukup lama.